Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk bergabung di hari Sabtu ini. Mudah-mudahan teman-teman semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, pada siang hari ini menuju zuhur ya. Saya Muzakir Abdul Hafiz ya, bisa dipanggil Zakir atau Hafiz. Di sini saya akan mencoba sharing santai. Sebelumnya saya ini merupakan anggota dari Anindosat Studio dan saya di bagian menjadi graphic designer di sana. Oke, kita langsung mulai aja ya untuk sharing santainya. Sebelumnya untuk suara saya jelas apa tidak? Sudah jelas Mas Zakir. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut saja. Alhamdulillah jelas Bapak Zakir. Nah, ini kita untuk judul hari ini, mungkin ini yang relate dengan kita semua, yaitu penundaan. Nah, saya di sini menamai judul sharing kita hari ini itu 3 penundaan yang harus kamu hindari dari sekarang. Oke, kita next aja ya ke itu, next file. Nah, di sini sebenarnya ini hasil riset saya dan juga terdiri dari beberapa pengalaman hidup saya yang sudah saya alami ya. Nah, penundaan itu sebenarnya ada 3, yaitu ada short term. Short term itu berarti jangka pendek yang ada deadline-nya. Yang kedua itu ada long term yang nggak ada deadline. Dan yang terakhir itu ada productive procrastination atau penundaan produktif. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke penundaan yang pertama. Itu ada short term atau jangka pendek yang ada deadline-nya. Nah, short term ini, yang short term ada deadline ini, biasa terjadi pada semua kalangan. Bisa kita sebagai mahasiswa, ataupun guru, akademisi, maupun pekerja, kita selalu atau pernah mengalami problem ini. Oke, next. Kita langsung ke study case-nya aja. Oke, di sini saya mempunyai study case ya. Kita anggap di Zoom hari ini kita coba anggap diri kita itu sebagai siswa SMA yang sekarang lagi belajar online di kelas gitu ya, di Zoom. Soalnya contoh pada hari ini, kita mendapatkan tugas dari guru kita. Kita dapat tugas nih dari guru kita itu, tugasnya itu membuat makalah gitu ya. Makalahnya itu, kan kalau makalah itu terdiri jadi pendahuluan, isi, dan simpulan. Nah, di situ kita mendapatkan waktu 3 jam untuk mengerjakan tugas ini. Oke, di otak kita pasti udah mau ngeplan ya. Mau ngeplan apa yang kita harus lakukan 3 jam ke depan. Oke, di jam pertama kita akan mencoba membuat pendahuluan dulu. Nah, setelah itu di jam yang kedua kita akan mencoba membuat isi. Dan di jam yang ketiga itu kita akan membuat simpulan. Nah, dari situ kita coba deh kita ngerjain nih. Misalnya kita ngerjain nih 10 menit pertama. Ternyata pas kita baru ngerjain di 10 menit pertama, itu kita mager. Nah, pasti kita ini nih, pernah kayak gini nih, mengerjakan paper atau apalah gitu, tiba-tiba kita ngerasa, wah, gue nggak bisa nih, gue nggak bisa ngerjain ini nih, aduh susah nih, aduh gue butuh hiburan nih, biar gue mood lagi nih, gara-gara tugasnya susah. Nah, gitu. Dari situ kita mencoba mencari-cari hiburan, yang itu tuh sifatnya instan sebenarnya. Ya, kita mencoba mencari hiburan yang terkesan tidak ada kesan usahanya. Contohnya apa? Ya biasalah, sosmed gitu ya. Kita coba sosmed, di situ kita nemu trailer baru, misalnya film baru. Wih, gila, ini film baru nih. Coba klik. Wah, ini nih harus lihat di YouTube nih. Nah, kita yang tadinya di Instagram nih ya, scroll-scroll di Instagram, kita pindah ke YouTube. Kita lihat trailernya dan lihat komennya. Wah, ini trailernya ada ini ada sesuatu yang janggal nih. Dari situ kita lari ke forum. Kita komen-komen.
Dan ternyata dari situ kita pengen, gue juga pengen nge-breakdown, siapa tahu gue dapat hal baru di sini. Nah, setelah itu ternyata kita sudah melewati banyak jam yang harusnya kita ngerjain tugas. Sudah lewat 2 jam, kita tinggal sisa 1 jam lagi. Nah, di situ bukannya kita merasa fulfill gitu ya. Fulfill itu kita udah ngerasa lega karena kita sudah terisi gitu moodnya. Tetapi ternyata kita tuh malah burn out. Jadi kesannya itu tadi kita ngisi mood kita malah jadi berantakan. Padahal masih ada tugas yang diselesaikan. Nah, di situ kita tiba-tiba menjadi seorang yang hebat. Karena apa? Karena ada deadline. Kan tadi kata gurunya bilang 3 jam kan ya. Nah, di situ kita coba buru-buru, yang tadi yang nggak bisa, kita tiba-tiba bisa aja semua ngerjain. Dan kita tepat waktu ngerjainnya. Nah, di situ kan ya kita ngerasa cemas, apakah makalah yang kita buat itu tuh sudah sesuai dengan ketentuannya. Tapi kan dari situ kan yang penting kita udah ngerjain. Nah, itu ya sangat buruk gitu ya. Nah, coba kita lanjut untuk slide-nya. Nah, itu salah satu studi case-nya ya. Pasti kita nggak cuma ngerjain tugas doang sih, tapi ngerjain hal lain gitu. Mungkin udah pada relate ya sampai sini ya teman-teman semuanya yang udah hadir. Saya juga pernah mengalami. Nah, di sini kita mulai penjelasannya secara sains ya mungkin. Nah, sebenarnya di otak penunda itu ada 2 jalan, teman-teman. Yang pertama itu ada instant gratification sama otak yang rasional. Nah, otak rasional ini itu tuh tugasnya ngapain sih? Nah, dia itu merencanakan masa depan gitu ya, dan ngerjain hal-hal yang masuk akal dikerjain saat ini. Nah, ini biasa disebut blue zone. Nah, karena ini menuntut hal-hal, pokoknya hal-hal yang nggak enak lah kita harus kerjain gitu. Contohnya tadi, makalah kan susah ya, itu kita harus nuntut untuk kerjain gitu. Di situ kita bakalan ngerasa jenuh, capek. Nah, itu blue zone atau otak rasional ya, tugasnya ngapain aja. Nah, yang kedua itu ada instant gratification. Nah, instant gratification itu pokoknya otak kita pengennya hal yang mudah dan menyenangkan. Pikiran ini tuh nggak punya memori masa depan dan masa lalu, pokoknya sekarang gue pengennya seneng, pengennya gue seneng pokoknya. Pokoknya gue seneng, pokoknya harus sekarang gitu, nggak mau dientar-entar buat kesenangannya. Nah, jadi ini biasa disebut zona orange ya. Zona orange itu biasa kita sebut ini namanya, kalau tadinya blue zone, ini the dark playground gitu. Jadi instant gratification itu zona yang berbahaya ya. Oke. Nah, efek kita melakukan yang tadi itu instant gratification, ya kita bakal ngerasa bersalah, cemas, takut, sama benci sama diri kita sendiri karena kita udah ngelakuin hal yang nggak berguna gitu. Padahal masih ada deadline yang tugas itu tadi. Nah, di mana tempat seharusnya kita harus mengerjakan sesuatu malah bersantai gitu. Ya, itu sebenarnya tidak menyenangkan. Tapi kadang kita juga bisa ada di green zone. Green zone itu jadi kita bisa menyeimbangkan keduanya. Jadi kita ngerjain, nanti ada istirahatnya, kita main scroll, terus kita ngerjain lagi, itu seimbang, nah gitu. Nah, karena otak rasional itu biasanya kalah sama otak instant gratification itu, karena memang otak itu lebih cenderung ke pengennya hal-hal yang mudah aja, gitu. Nah, untungnya di sini kita bisa menyelesaikan tugas gitu. Kalau kalian pernah mungkin pejuang deadline ya, gitu. Nah, pasti kita mau kerjaan apapun, kalau misalnya dari dosen, dari guru itu ada deadline-nya, pasti bisa beres gitu. Ya nggak menutup kemungkinan sih kalau ada yang nggak beres juga. Tapi kan di situ kita bisa ngelihat, karena ini ada sisi eksternal yang mengendalikan. Di situ kan kita bisa dapat punishment. Mungkin
seperti sanksi gitu ya, atau nanti IPK-nya turun gitu atau sebagainya gitu ya kan, karena ada fear di belakangnya. Jadi kita terpaksa mau nggak mau ya kita harus melakukan tugas itu. Nah, coba lanjut Mas Noval untuk ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan mencoba memberi insight ya, atau beberapa cara versi saya untuk menghilangkan instant gratification ini, atau instant gratification itu pengennya hal-hal yang menyenangkan. Yang pertama itu kita bisa gunakan cue, respond, reward. Jadi jadi cara ini dikemukakan sama Charles Duhigg ya. Saya pernah lihat di bukunya, yaitu The Power of Habit. Jadi misal nih, kalau kita ke-trigger buat main HP misalnya pas nugas gitu ya. Nah, di sini kita coba nih, kita berpikir dalam alam bawah sadar gitu ya. Oke, kita mau main-main gitu ya. Sebenarnya ini masih ada tugas. Oke, kalau misalnya trigger kita itu mau main-main, kita coba ubah responnya dengan mengerjakan tugas. Nah, gitu. Nah, dari situ baru deh kita di belakangnya kita bisa pasang reward setelah mengerjakan tugasnya. Nah, ini penting harus dilakukan gitu ya. Mungkin bukan hanya ini saja ya, bukan hanya sekedar tugas saja, mungkin bisa kegiatan yang lain gitu. Mungkin ini sebenarnya bisa kita lakukan ke hal-hal yang sifatnya itu untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Misalnya pas pagi-pagi bukannya mandi gitu ya, kita malah tidur lagi habis sholat subuh. Nah, itu kalau misalnya ada rasa pengen tidur lagi, kita coba ubah responnya. Nah, ini sebenarnya mengubah alam bawah sadar kita. Kalau misalnya kita nanti ganti ke arah yang lebih baik, itu bisa jadi kebiasaan kita itu pasti jauh lebih baik lagi kalau ke depannya gitu. Nah, selanjutnya itu kita harus pilih-pilih lingkungan. Nah, pilih-pilih lingkungan ini penting. Apalagi kan kalau misalnya kita lingkungannya begadang terus orangnya, ya kita bakal ikutan begadang. Walaupun kita di awalnya itu nggak suka begadang, pasti bakal frekuensi otak itu bakal sama, menyerupai gitu. Jadi kita harus pilih-pilih lingkungan. Itu penting banget gitu. Karena apa? Karena penting sekali gitu. Nah, yang ketiga, kerjakan dari yang susah dulu. Nah, kalau kata Om Brian Tracy gitu ya, saya pernah dengar. Jadi kata-katanya gini, makanlah kodok yang paling pahit, yang paling busuk, yang paling gede dulu gitu. Baru ini maksudnya itu tuh tugas yang gede dulu, yang susah dulu, baru habis itu tugas yang gampang. Nah, yang keempat, ini sebenarnya yang paling klise banget ya, mungkin apaan sih ini kemauan keyakinan lah gitu. Padahal kan kalau misalnya ada keyakinan, ada kemauan tuh itu penting banget gitu. Harus jadi dalam diri kita tuh harus punya tekad, wah kita harus bisa gitu. Ya walaupun cuman sepele banget sih gitu ya, buat ngerjain tugas doang. Tapi sebenarnya kalau kita sudah menerapkan ini gitu ya, sejak dini gitu ya, insya Allah kalau ke kegiatan-kegiatan yang lain bisa gitu diterapin kegiatan yang lebih besar gitu. Mungkin terkait dengan mimpi kita atau sebagainya gitu ya. Nah, yang kelima itu menggunakan fokus 90, 15, dan 60, 10. Maksudnya apa? Jadi ini sebenarnya cara saya tersendiri ya. Jadi kan di pagi hari itu merupakan willpower paling terbesar. Jadi itu tenaga kita tuh paling fresh di pagi hari. Jadi usahakan kita tuh harus banyak melakukan tugas-tugas itu di pagi hari gitu. Tapi mungkin ini mungkin bagi sebagian orang itu tidak bisa berlaku ya. Mungkin ada yang kerjanya A, ada yang kerjanya B gitu ya. Itu. Jadi ini mungkin lebih ke arah orang yang kerjanya itu di depan laptop mungkin ya. Jadi tapi bisa diterapin sih ke beberapa kerjaan atau yang lainnya. Nah, jadi 90-15 itu kita kerja 90 menit. Jadi itu fokus mode, kita benar-benar matiin semua distraksi-distraksi. Misalnya
handphone, sosial media kita benar-benar matiin. Nah, situ kita beneran fokus 90 menit gitu ya. Setelah itu kita istirahat 15 menit. Nah, istirahat 15 menit itu namanya diffuse mode. Diffuse mode itu tuh jadi otak kita benar-benar dibiarin istirahat gitu ya. Nah, dari situ biasanya memang untuk berpindah ke fokus yang lain itu membutuhkan waktu 15 menit. Jadi kita nggak bisa langsung shifting ke kegiatan yang lain. Karena nanti otak kita itu biasanya pas masuk ke kegiatan yang kedua, kita masih mikirin tugas yang pertama. Nah, tadi gue udah selesai apa ya? Nah gitu. Jadi penting kalau misalnya kita udah selesai 90 menit ke 15 menit istirahat, kita harus tulis dulu kira-kira apa yang tadi sudah kita kerjakan gitu ya. Apa yang sih yang selesai tadi? Misalnya kita selesai ngerjain makalah, apa yang masih dipikirin nih? Yang dipikirin itu belum ngasih ke dosen gitu untuk tugasnya. Nah itu jadi penting untuk 1 minute journal. Di sini saya sebenarnya nggak nulis sih untuk 1 minute journal, tapi dilakukan gitu ya. Dan 60-10 itu lanjutan dari 65-60-10 ya. Jadi setelah kita melakukan 90-15 kita melakukan 60-10. Nah, yang keenam ini dopamin detox ya. Mungkin udah pada paham sih ya. Kalau yang sering lihat YouTube itu jadi kita mengurangi sosial media gitu. Ini jadi kalau kita lebih cenderung ke sosial media gitu ya, tolong dikurangi sosial medianya. Nah, selanjutnya itu yang ketujuh, itu tentukan waktu senggang. Nah, di sini maksudnya itu adalah kita harus bisa nih dalam sehari itu kapan sih kita waktu senggangnya kapan gitu. Misalnya kita dalam seharian kita tentu ini main game itu jam 4 sore sampai jam 5 sore gitu. Jadi kita tuh emang benar-benar bisa ngatur waktu gitu. Kan biasanya ada nih orang yang bilang, gue kerja terus, gue nggak bisa main game. Nah, itu mah tergantung dianya yang nggak ngatur waktu buat senggangnya gitu. Oke, next ya, Mas Noval. Oke, saya mau minum dulu ya, maaf. Capek. Suara saya masih kedengaran kan, Mas Noval? Jelas terdengar, Mas Yakir. Silakan. Oke ya. Mudah-mudahan di poin yang pertama itu udah pada paham ya, apa itu penundaan jangka pendek yang ada deadline-nya. Insya Allah bisa diterapin ke semua orang yang di sini. Amin. Oke. Kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua itu ada long term yang nggak ada deadline-nya. Maksudnya adalah penundaan yang jadi ini mimpi jangka panjang kita tapi nggak ada deadline-nya. Nah, ini tuh terjadi sama semua kalangan ya, sama seperti yang tadi sih sebenarnya. Jadi kan yang sedang mengejar cita-citanya, jadi ini berkaitan dengan apa yang kita resolusikan, yang berkaitan dengan apa yang kita resolusikan. Misalnya kita mau jadi pengusaha, gitu, mau jadi musisi, gitu, atau semacamnya. Kan ini cita-cita itu yang ngatur tuh kita sendiri, gitu. Nah, yang ngatur kita sendiri dan nggak ada deadline-nya. Coba next. Nah ini yang bahaya dari penundaan jangka panjang yang nggak ada deadline-nya. Nah, yang pertama itu yang nggak ada yang ngatur deadline-nya. Jadi kita pribadi sendiri yang benar-benar ngatur deadline-nya. Misalnya mimpi kita jadi pengusaha gitu. Kita kan nggak diatur sama deadline, nggak ditanyain sama orang lain gitu kan. Coba mana nih cita-citanya udah sampai mana nih gitu. Saya mau setor dong ke saya gitu kan, nggak ada yang kayak gitu kan. Nah, terus kita kalau misalnya nggak bisa manage gitu ya, auto penyesalan itu bakal terjadi. Jadi yang ada tuh ini kita nyesel kalau misalnya kita benar-benar nggak bisa manage gitu ya, karena nanti kalau misalnya kita nggak bisa manage, nanti ada masalah lagi yang ketiga itu kita malah menjadi penonton bagi kehidupan kita sendiri. Jadi kita nggak bisa manage, terus kita nggak bisa jadi penonton doang gitu ya, bukan yang aktif gerak untuk kehidupan kita sendiri. Dan yang terakhir itu kita malah diatur oleh waktu.
Nah, bukan waktu bukan diri sendiri, bukan kita sendiri yang ngatur waktu gitu. Malah kita yang diatur waktu. Nah, itu ironi banget sih. Pasti ini kalau misalnya mungkin di umur 20 dan 30-an bakalan kerasa gitu ya. Kalau misalnya kita nggak benar-benar komitmen sama mimpi kita sendiri. Oke, lanjut next. Next Mas. Oke. Nah, kita di sini bakalan ke pembahasan selanjutnya yaitu dari yang tadi juga sih, maksudnya masih nyambung. Nah, masalah resolusi itu ada 2 ya. Yang pertama itu sulit memulai. Sulit memulai. Nah, maaf saya ketawa sendiri gitu ya. Nah, yang kedua itu sulit menyelesaikan. Nah, kenapa kita ini sih suka menunda atau sulit memulai dari resolusi yang udah kita tetapkan gitu ya. Coba next Mas Noval. Nah, kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri nih ya. Coba kita yang audiens di sini coba tanyakan kepada diri sendiri ya. Nah, kenapa sih kita suka menunda, sulit memulai dari resolusi yang kita tetapkan? Ayo coba bagi yang ada di sini kita coba berpikir bersama gitu ya. Nah, kenapa kira-kira, atau bisa tulis deh di kertas deh gitu ya. Mas Nova, mohon maaf, ini untuk audiensnya bisa chat di kolom chat nggak? Bisa di chat, silakan. Nah, coba untuk audiensnya mungkin yang mendengarkan gitu ya, yang mendengarkan. Mungkin di sini audiensnya ada yang ada yang sambil ngerjain tugas. Jadi coba deh yang ada waktu luang, coba chat di kolom chat. Kenapa sih kita suka menunda dari resolusi yang udah kita tetapkan? Coba komen. Kalau misalnya udah, saya sambil lanjut aja ya. Ya. Nah, kalau misalnya udah nih ya, nah itu yang kedua. Bagaimana sih caranya agar dapat segera memulai resolusinya? Tuh. Kalau misalnya udah, kalau ya nggak harus di sini sih, maksudnya nggak harus di chat, ya udah tempel di kepala aja ya. Oke, sebentar. Nah, next, Mas Noval. Nah, sebenarnya pasti tadi jawabannya bervariasi ya. Mungkin ada yang overthinking karena mungkin mimpinya itu susah gitu ya. Wah, nggak bakal susah nih, bakal tercapainya susah banget. Jadi gue males ini mimpi yang kecil-kecil aja, jadi tukang mie gitu di jalan. Nah terus mungkin ada yang bilang, wah nggak ada support nih dari orang tua, suruhnya jadi PNS, nggak boleh jadi tukang karaoke gitu kan, mungkin gitu. Terus sama ada yang mungkin punya kewajiban akademisi lain gitu ya, mungkin sekarang lagi kuliah jadinya nggak bisa bisnis gitu kan. Nah kan udah tampil nih slide di sini ya. Nah, yang membedakan orang-orang yang take action dan menunda adalah mereka itu dalam keadaan terinspirasi. Yang artinya itu dia mampu mengerjakan hal tersebut. Jadi dia mampu. Nah, dan kita tidak mulai itu karena tidak sedang dalam kondisi terinspirasi atau belum mampu. Nah, maksudnya belum mampu itu tuh lebih lebih dalam. Kita bakal jelasin lebih dalam. Coba lanjut Mas Noval. Nah, di sini saya bakal jabarin gimana sih cara kita untuk memantik rasa kita untuk bertindak terhadap apa yang kita impikan. Yang pertama itu cari orang yang privilege-nya itu lebih rendah, tapi itu bisa berhasil dalam mencapai resolusi. Jadi starting point-nya tuh lebih rendah. Misalnya kayak siapa ya? Kalau sebagai contoh itu misalnya Hairul Tanjung, dia kan jualan singkong tuh. Nah, dia bisa kuliah di UI, terus dia bisa bikin CT Corp, gitu kan, kita bisa jadikan inspirasi. Kalau kita tuh sebenarnya tuh kondisi kita nggak seburuk Hairul Tanjung, kita masih bisa ada wifi, ada laptop gitu ya, ada internet, ada duit dari orang tua misalkan gitu ya.
Nah, kita wah dia bisa nih, gaskan lah gitu. Nah, terus yang kedua itu ingat kematian. Nah, ingat kematian itu penting. Soalnya kan kita nggak tahu nih kapan kematian itu bakal terjadi kepada diri kita gitu ya. Nah, kenapa kita menunda? Ya kita masih berpikir kalau kita tuh masih hidup besok nih gitu. Jadinya kita menunda gitu. Nah, yang selanjutnya mempelajari habit para juara. Jadi kita penting juga nih, kita tuh mempelajari habit-habit orang yang sekiranya tuh berhasil di bidang yang pengen kita gelutin. Misalnya studioin animasi seperti Anindosta. Nah, kita bisa belajar dari misalnya Pixar kayak gitu. Apa sih sebenarnya dia habitnya apa gitu. Apa yang bisa kita ambil dari itu. Jadi kita bisa jadikan sebagai role model atau mentor. Nah, gitu. Nah, jangan lupa baca buku. Nah, baca buku kan jendela dunia ya. Sebenarnya nggak baca buku aja ya. Kita bisa cari di internet banyak informasi. Jadi nggak harus baca buku doang. Resource udah banyak banget. Jadi nggak ada halangan buat nyari ilmu sebanyak-banyaknya di internet. Dan yang selanjutnya itu jangan serap info yang negatif. Jadi yang membuat kita pesimis, yang membuat kita negatif terus, lihat sosmed, lihat pencapaian orang, wah gila, gajinya udah 10 juta men, gue masih 2,5 juta gitu. Jadi jangan seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu kan tadi udah itu tahu ya cara memantik agar kita bisa merasa mampu dalam bertindak untuk mencapai resolusi kita. Dan yang kedua ini strategi memulainya. Jadi itu kan biasanya kita tuh apa ya? Gue bakal jelasin dulu. Kalau untuk resolusi itu sebenarnya terbagi tiga ya. Itu tuh ada yang delusional, ada yang stretch, ada yang small. Nah, maksudnya apa? Jadi tuh yang delusional itu tuh yang terkesannya tuh terlalu gila dan terlalu apa ya? Terlalu gila dan terlalu muluk-muluk. Misalnya gini. Gue punya brand fashion nanti bisa collab sama Elon Musk, nah gitu. Itu kan mimpi yang muluk-muluk, atau enggak gue bisa menguasai dunia gitu. Itu yang terlalu muluk-muluk dan oke, ya susah juga ya buat dicapai dalam waktu 10 tahun itu. Nah, kalau bisa mimpi kita itu tuh di kondisi stretch. Stretch itu maksudnya lebih ke arah yang challenging dikit bagi kita. Jadi itu tuh ada 3 bagian juga ya. Jadi ada impian yang over challenging yang tadi itu. Over challenging itu yang tadi, yang delusional. Terus yang sedikit challenging itu stretch. Jadi nggak terlalu besar banget gitu ya. Misalnya seperti Anindosta, dalam waktu 5 tahun ke depan kita bakalan bikin animasi. Kita 1 tahun ke depan bakalan bikin komiknya, udah jadi, kita udah rilis gitu. Itu salah satu mimpi yang challenging sedikit gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk melihat nih sebenarnya resolusi kita itu over challenging nggak sih, atau sedikit challenging bagi kita. Nah, tapi berarti yang kita harus hindari itu ada 2 untuk memulai resolusi itu, ada yang delusional dan small. Kalau yang small itu tuh kita nggak bisa, jadi kita kayak cuman nunggu aja tuh udah beres gitu. Misalnya seperti nabung. Saya pengen nabung 300.000, ya nanti juga kesampaian 300.000, kan itu terlalu kecil gitu ya. Misalkan mimpinya tuh yang sedang gitu. Seperti Anindosta contohnya. Nah, jadi karena kita sudah ada di zona itu, zona stretch ya, zona yang sedikit challenging, kita itu masuk ke zona belajar. Jadi zona belajar itu bukan hal yang membuat kita itu harus semuanya mengerti. Jadi, namun bukan pula yang memaksa kita tuh melahap semua pembelajaran gitu. Jadi itu zona yang membuat kita bisa bertumbuh terus gitu ya. Dan kita nggak ada di zona nyaman. Nah, yang penting dari resolusi itu juga, nah kita tuh harus pecah ke yang lebih kecil. Mungkin tadinya kita mau buat animasi, contohnya kayak Anindosta. Nah, dia ke part yang lebih kecil. Misalnya dalam 5-10 tahun Anindosta mau buat animasi gitu ya. Nah,
Terus ya kalau misalnya langkah kecilnya ya kita buat komik dulu gitu. Nah, kalau dari cara saya sendiri ya, itu yang pertama itu kita bisa nentuin dulu nih visi 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, lalu turunin ke 3 tahun. Jadi apa yang bisa kita capai dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan, kita apa yang harus dicapai dalam waktu 3 tahun itu. Terus kita bisa turunin ke per bulan, per minggu, hingga angka harian yang sangat-sangat realistis bagi kita. Jadi kita udah nggak ada alasan buat nunda. Misalnya kita mau buat novel kan kesannya wah berat nih. Nah, kita mulai dulu aja dari membuat judul dulu di hari pertama, terus kita di hari kedua itu bisa membuat baris pertama, terus baris kedua, kayak gitu. Bikin mudah, bikin gampang dilakukan oleh diri kita sendiri. Nah, gitu ya. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang penyebab kita tidak bisa menyelesaikan. Lanjut ya, Mas Noval. Nah, yang kedua itu masalah sulit menyelesaikan. Lanjut, Mas Noval. Nah, masalah menyelesaikan itu sebenarnya ada dua juga ya. Yang pertama, perfeksionis. Nah, ini pasti sering terjadi sama diri kita juga ya. Nah, itu dia takut salah, takut gagal, takut gak bagus, takut dinilai jelek sama orang. Padahal mah ya lakuin aja dulu gitu kan ya. Nah, cara mengatasi perfeksionis itu adalah kita bisa menerapkan finisher mindset, yaitu yang penting selesai dulu aja kerjaan kita, yang penting selesai, yang penting beres. Kita dari situ bisa belajar dan bertemu dari feedback orang yang menikmati karya-karya kita gitu. Jadi itu bisa membuat kita bertumbuh daripada kita wah nanti diperbagus lagi gitu. Tapi enggak jadi gitu. Enggak ada karyanya, kosong, melompong. Nah, sebenarnya saya juga mau menceritakan, jadi ada penelitian, saya lupa penelitiannya itu dari mana. Jadi di Amerika sana ada penelitian seputar perfeksionis ya. Itu jadi diterapkan kepada mahasiswa seni ya. Itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu mahasiswa yang disuruh membuat karya, mau jelek mau bagus itu pokoknya lu buat karya aja yang sebanyak-banyaknya. Yang satu itu, yang kelompok yang kedua itu dia disuruh membuat karya yang sebagus-bagusnya, pokoknya harus yang bagus banget gitu. Nah, setelah ditinggal beberapa bulan kemudian dan hasilnya ternyata mahasiswa yang disuruh buat aja itu banyak yang jelek, banyak yang karyanya jelek. Tetapi dari situ, dari karya yang jelek itu mereka belajar. Oke, dari yang jelek ini kita bisa benerinnya, kita bisa benerin ini A, B, C-nya dibenerin, kita bisa bikin karya yang bagus. Dan hasil mereka banyak bikin karya yang bagus juga. Gitu. Dan mahasiswa yang kelompok yang kedua ini, dia itu masih riset terus saya. Soalnya ya nggak selesai-selesai, disuruhnya buat yang bagus banget. Jadi seperti itu, kita hindari rasa perfeksionis dalam diri kita dengan finisher mindset yang tadi itu. Nah, yang kedua itu ada lack of urgency. Nah, ini tuh sebenarnya kayak alasan kita menyelesaikan ini tuh apa gitu ya. Kalau kita menyelesaikan ini, emang kenapa gitu kalau misalnya nggak selesai gitu. Jadi kita harus menanyakan, kira-kira kenapa sih gitu kita harus menyelesaikan mimpian kita gitu. Why-nya apa, why-nya gitu ya. Kalau motivator gitu bilangnya why-nya gitu. Nah, cara mengatasi lack of urgency itu tanyakan kepada kita sendiri, kenapa kita harus menyelesaikan ini gitu. Kenapa kita harus menyelesaikan novel ini dalam waktu sebulan gitu. Apa urgensinya gitu. Jadi contohnya seperti itu. Mungkin ini poin yang kedua ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya sama semuanya. Mungkin saya agak cepat, tetapi apa yang saya bagikan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat gitu ya buat kalian semua. Karena ini masalahnya masuknya ke kehidupan gitu. Karena penundaan itu tuh di dalam kita sendiri gitu. Nah, oke. Banyak banget bahasa-basinya.
Ayo lanjut ke yang ketiga. Oke, ini adalah penundaan yang sangat sering kita lakukan juga, yaitu productive procrastination. Ini tuh merupakan penundaan produktif ya, masuknya penundaan produktif itu. Sebentar, jadi ini terjadi sama semua kalangan yang sedang mengerjakan sesuatu apapun gitu ya. Ini sebenarnya relate sama yang kedua sama yang ke satu juga masih relate gitu ya. Jadi ini kita langsung ngasih study case aja. Contohnya seperti ini. Kita tuh disuruh membuat puisi gitu ya. Deadline-nya segini, misalnya deadline-nya sehari gitu, disuruh membuat puisi. Nah, dari situ kita riset dulu bagaimana cara membuat puisi yang bagus, bagaimana membuat tulisan yang bagus. Sampai lama kita research saja, nonton YouTube. Kita dari situ kita biasanya merasa produktif. Gue dari tadi belajar, padahal mah dia sebenarnya nggak nyelesain sesuatu gitu. Nah, cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan yang tadi, finisher mindset. Sebenarnya seperti itu sih. Oke, terima kasih untuk sharing santai siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyerap informasi baru ini. Oh ya, satu lagi saya mau ngingetin dulu ya. Jadi kan ini kan semua ini masalah kayak teknis gitu ya, masalah teknis kalau kita lihat. Tapi sebenarnya yang harus kita lihat itu tuh sebenarnya jangan dari hal-hal teknis seperti ini dulu. Jadi saya sebenarnya lupa masukin ke slide ini ya. Jadi itu kita harus lihat dulu nih hubungan kita sama yang Maha Kuasa itu seperti apa. Bisa aja kita nggak dekat gitu sama yang nyiptain kita. Jadi sebenarnya jangan dulu lihat teknis-teknis seperti ini. Gitu. Bisa aja kita banyak melakukan dosa di balik itu. Jadinya kita nggak bisa mencapai mimpi-mimpi kita gitu. Kita cek ke diri kita apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kita sudah jauh. Mungkin kita dari situ kita bisa mendekat lagi kepada yang kuasa. Oke, terima kasih. Segera dapatkan eksklusif buku komik Folterstein volume 1 dan berbagai official merchandise Folterstein hanya di Anindosta Official Store. Tersedia di berbagai marketplace pilihan.